Oke, sudah siap? Insyaallah. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wartadahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi sayyidina Muhammad alladzi istabahu min khalqihi wastafahu wa ala alihi wa ashabihi nujaba. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan manusia dari air. Kemudian dari manusia itu dijadikan hubungan saudara dan kerabat yang mengharuskan untuk menyambung tali persaudaraan serta memberikan pahala besar bagi yang melaksanakannya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, tiada lagi utusan selainnya. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam yang lahirnya di kota Mekah Al-Mukarramah dan wafatnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kepada keluarga dan para sahabat beliau yang rela mati-matian demi tegaknya kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang saya hormati Dewan Juri yang bijaksana, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Extra FM dimanapun berada. Terima kasih kepada kakak MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato saya yang saya beri judul Ramadan berhubungan dengan keluarga. Saudaraku yang dirahmati Allah, berpuasa di bulan Ramadan diwajibkan bagi umat muslim. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, keluarga adalah suatu harta yang tidak bisa dibeli. Di bulan yang suci ini, berkumpul dengan keluarga adalah suatu yang dinanti setiap orang. Bersyukur pada Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk berkumpul bersama orang tua dan keluarga. Dalam Ramadan ini, kita sebagai umat muslim harus saling memaafkan dengan keluarga, karena kita hanyalah manusia yang tidak lepas dari dosa. Sebaiknya di bulan Ramadan ini kita menguatkan tali persaudaraan dengan silaturahmi. Pahala menyambung silaturahmi sangatlah besar. Bagi seorang ibu, memasak makanan sahur dan berbuka sudah menjadi kebiasaan. Akan tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah. Mengingatkan anggota keluarga agar salat 5 waktu sudah menjadi kewajiban untuk kita. Sebaiknya di bulan yang suci ini kita memperbanyak tadarusan bersama keluarga, baik di rumah maupun di masjid. Ketika anggota keluarga disibukkan dengan kegiatannya masing-masing di luar rumah, salat berjamaah dengan keluarga menjadi kegiatan langka. Karena di Ramadan kali ini semua anggota keluarga ada di rumah, maka inilah saatnya kita menikmati keindahan salat berjamaah dengan keluarga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang lupa lalu ia makan dan minum ketika berpuasa, maka hendaklah ia meneruskan puasanya. Karena sebab itu berarti Allah telah memberinya makan dan minum.
Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih telah memberikan setiap manusia tidak lepas dari kesalahan. Di bulan yang suci ini, saya mohon maaf atas kata-kata saya yang salah. Sebelum saya menutup pidato saya ini, saya ingin menyampaikan pantun. Ke Karawang cari durian, dari Cikampek ke Pamanukan. Mumpung ini bulan Ramadan, yuk memperbanyak amal kebaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama penampilan dari adik kita Siti Soleha, utusan dari PPTQ Abu Musa. Bagaimana perasaannya? Sudah tenang ya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja seperti apa komentar dari kedua dewan juri kita. Yang pertama kita dengarkan dulu komentar dari Ustadz Ali Basir SAG MAG kepada Pak Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum Ananda Siti Soleha. Waalaikumsalam. Siti Soleha usianya berapa nih? 13. Kelas 2 SMP ya? Kelas 1. Kelas 1 SMP ya. Ya, kamu ceramah kalau catatan Ustaz ini lebih kurang 5 menit ini ya. Ustaz tanya judul ceramahnya apa nih? Ramadan berhubungan dengan keluarga. Ya. Karena kita lomba, jadi jurinya dikasih 2 teksnya ya. Ustaz tidak dapat ini. Jadi Ustaz menonton kamu saja. Nah, ke depan kalau ikut lagi yang peserta kena jurinya 2 pula teks yang diberikan ya. Ini cuma 1. Kemudian penekanan suaranya belum tampak. Coba ulang. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru nampak ya. Tadi di awal belum tuh. Nah, pembukaannya singkat saja karena kita jadi tak usah banyak basa-basi ya. Karena kita di durasi kita sekian menit cuma. Salam, setelah salam kemudian bersyukur kepada Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah, kemudian ya bacakan Qur'annya, bacakan hadisnya berkenan dengan tema, ya sampaikan judulnya. Kemudian pembukaannya singkat saja. Setelah itu isi. Nah, dalam isi itulah kita agak panjang lebar kita sampaikan. Karena durasinya singkat, kita sampaikan yang padat-padat saja. Kemudian di penghujung kita buat kesimpulan dan simpulan kalau lebih. Nah, kemudian mau ditambah dengan saran dan sebagainya. Kemudian dari sejak pertama kamu berceramah sampai selesai asik ke depan saja, nggak nampak ini juri nampaknya, nggak dilihat. Nah, jadi pandangannya lurus. Jadi kalau kita ceramah, pandangannya sekelilingnya. Baik, kemudian ini baru pertama ikut ya. Yes. Baik, nanti kalau ke depan ikut lagi, maunya lebih baik lagi ya. Baik, terima kasih sudah berceramah di hadapan kita. Semoga yang Anda sampaikan membawa berkah bagi kita semua. Ramadan bulan berkah, yang nyampaikan juga semoga mendapatkan berkah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya. Dan komentar yang kedua dari Ustadz Rafi Munir MAG kepada Pak Ustadz, dipersilahkan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum, anak kami Siti Soleha. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah ikut bergabung di Dai Cilik ya pada program tahun ini di Radio Extra FM. Judul pidatonya tadi Ramadan berhubungan dengan keluarga. Kira-kira titik yang menghubungkan Ramadan itu dengan keluarga apa saja? Tadi ada 1 silaturahmi. Oke, apa lagi nak? Jadi yang mau diangkat dari judul ini apa sebenarnya? Berkumpul dengan keluarga gitu. 1, apalagi bisa sholat jamaah gitu. Lagi bisa berbuka puasa. Lagi ya, oke ya. Jadi kita ingin mencari sebenarnya apa nilai itu kelebihan yang diberikan oleh Allah, oleh Rasulnya ketika bulan Ramadan ini kita bisa membina keluarga, kan begitu. Jadi ada sebuah pembinaan keluarga melalui Ramadan ini, bukan hanya sekedar berkumpul, tapi bagaimana melalui Ramadan ini keluarga itu bisa dibina. Kalau hanya sudah berkumpul kan pulang lebaran kumpul juga kan, tapi membina keluarga. Jika ini yang kita bahas, maka masukkan ayat tentang pembinaan keluarga, surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba udah hafal kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
nara itu sebenarnya ya. Jadi bukan hanya sekedar berkumpul, tapi membina keluarga itu agar selamat di dunia dan di akhirat. Itu sampaikan. Nah, kemudian sebaiknya pidato karena ini lomba jangan datar aja suaranya ya. Ada naik turunnya begitu. Kayak tadi contoh kalau Ali Basir Assalamualaikum pertama di bagus kan. Jadi rata-rata kayak kita menyampaikan berita saja kan. Jadi retorika suara itu tidak muncul. Tapi untuk kali ini sudah dimaklumi supaya ke depan bisa tampil lebih baik lagi kan. Kemudian dibuat kesimpulannya. Tadi juga tidak ada kesimpulannya. Maka kita bingung apa yang mau disampaikan, kesimpulannya apa kan. Tadi ada apa tadi? Ke Pantun, ke Kerawang cari durian ya. Kayak mana tadi itu? Ke Karawang cari durian, dari Cikampek ke Pamanukan. Mumpung ini bulan Ramadan, yuk memperbanyak amal kebaikan. Kira-kira sekarang di Kerawang ada durian enggak? Enggak musim ya. Kalau enggak musim tuh apa kita ke sana kan? Dekat aja lah. Cari durian di Simpang 4. Tahu Simpang 4 ini? Iya. Kemudian dimakan bersama ketupat. Pernah makan durian pakai ketupat? Enak kan? Nah, jangan sekarang, bukan nanti. Jadi agar pidatonya lebih memikat, maka harus tampil dengan semangat. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya dan terima kasih juga atas penampilan adik kita Siti Soleha, utusan dari PPTQ Abu Musa.